Halo, apa kabar? Pernah nggak sih Anda kepikiran, kenapa ya ada tes yang rasanya adil banget, jelas, tapi ada juga yang aduh, kayak kumpulan pertanyaan acak yang bikin pusing? Ternyata ada rahasianya. Ada semacam cetak biru yang jadi panduan biar setiap tes itu kena sasaran. Yuk kita bedah bareng-bareng. Kita semua pasti pernah deh ngalamin ini. Ngerjain tes, terus mikir, ini pertanyaannya kok nggak ada hubungannya ya sama yang dipelajarin? Rasanya tuh kesel, nggak adil, dan buang-buang waktu. Nah, perasaan frustrasi inilah yang jadi inti masalah kita hari ini. Dan ini dia kuncinya. Tes yang bagus itu nggak muncul gitu aja, secara kebetulan. Tes yang bagus itu dirancang dengan sengaja, direncanain matang-matang. Jadi fokus kita sekarang bukan cuma soal bikin pertanyaan, tapi soal merancang sebuah kerangka yang kokoh dari awal. Terus kenapa sih bisa ada tes yang jelek? Sederhananya, tes-tes itu lahir dari kekacauan. Kekacauan yang muncul waktu kita coba membangun sesuatu tanpa fondasi, tanpa rencana yang jelas. Coba deh bayangin, Anda mau bangun rumah tapi nggak punya denah dari arsitek. Mungkin Anda punya batu bata terbaik, jendela paling bagus, tapi hasilnya pasti berantakan. Nah sama persis kayak tes. Tanpa cetak biru, tes itu jadi kehilangan arah dan tujuan, yang akhirnya cuma bikin bingung dan nggak adil buat pesertanya. Oke, udah cukup ya ngomongin yang berantakan. Sekarang, kita masuk ke solusinya. Ada sebuah alat profesional yang bisa membawa keteraturan dan tujuan ke dalam proses pembuatan penilaian. Inilah cetak biru yang kita cari-cari. Alat ini namanya spesifikasi tes. Gampangnya gini deh, ini tuh kayak panduan super lengkap yang kita buat sebelum kita nulis satu soal pun. Dokumen ini yang mastiin setiap bagian dari tes punya tujuan yang jelas dan saling nyambung. Dan ini bukan cuma sekedar ide bagus loh, ini tuh konsep fundamental dalam dunia penilaian. Seperti yang dibilang oleh ahlinya, H. Douglas Brown, ini adalah deskripsi terperinci dari sebuah tes. Jadi ini semacam standar profesional untuk jaminan mutu. Jadi, ayo kita pegang analogi ini. Dengan spesifikasi tes, kita itu bukan lagi sekedar penulis soal. Kita bertransformasi jadi arsitek tes. Kita merancang dengan niat, memastikan tiap elemen itu berkontribusi ke sebuah bangunan akhir yang kuat, berguna, dan adil. Oke, jadi isinya apa aja sih cetak biru ini? Yuk kita bongkar komponen-komponen pentingnya, bagian-bagian praktis yang jadi fondasi sebuah tes yang hebat. Ada 7 komponen yang krusial banget. Pertama, tujuan. Kita harus tahu dulu, ini tes buat apa sih? Buat penempatan siswa atau buat ngukur prestasi belajar? Terus, objektif. Apa persisnya yang mau kita ukur? Setelah itu, konten. Topik apa aja yang masuk? Lanjut, formatnya mau pilihan ganda atau esai. Terus kita tentuin jumlah soal dan alokasi waktunya. Terakhir, dan ini penting banget, kriteria penilaian. Gimana cara kita ngasih nilainya? Nah, semua ini harus jelas sebelum melangkah lebih jauh. Nah, ini nih bagian yang paling seru. Kita bakal lihat gimana cetak biru ini bisa menyulap teori-teori pendidikan yang abstrak jadi tugas-tugas tes yang konkret dan beneran bisa dikerjakan. Coba perhatiin deh, gimana teori itu langsung menentukan bentuk tesnya. Kalau tujuan kita mau ngukur penguasaan tata bahasa, ya format kayak pilihan ganda itu paling masuk akal. Tapi kalau tujuannya buat ngukur kompetensi komunikatif, ya nggak bisa dong pakai pilihan ganda. Tesnya harus jauh lebih aktif, misalnya suruh main perang atau tugas ngobrol interaktif. Kita lihat contoh lain biar makin paham ya. Tujuannya mengukur penguasaan kosakata. Ya udah, tugasnya suruh milih arti kata yang benar. Tujuannya pemahaman mendengarkan. Tugasnya ya dengerin rekaman terus jawab pertanyaan. Intinya adalah teori dan tugasnya harus sinkron, harus sejalan. Dan ini dia contoh keren gimana semua komponen tadi jadi satu kesatuan. Coba lihat rencananya jelas banget kan? Tujuannya tes prestasi, skill yang diukur itu berbicara. Objektifnya spesifik banget, siswa bisa mendeskripsikan seseorang. Tugasnya juga langsung ke intinya, deskripsikan temanmu. Waktu dan cara nilainya pun udah ditentuin. Semuanya rapi dan terstruktur. Jadi, apa yang terjadi kalau kita nekat membangun tanpa cetak biru? Mari kita lihat beberapa keruntuhan struktural yang paling sering terjadi dalam desain tes. Tanpa spesifikasi tes, kita sering banget jatuh ke jebakan ini. Tesnya jadi nggak nyambung sama tujuan belajar. Soalnya bisa jadi kegampangan atau malah kelewat susah. Nggak ada patokan yang jelas buat menilainya. Dan yang paling parah, tesnya gagal mengukur kemampuan yang beneran penting di dunia nyata. Sekarang, mari kita simpulkan semuanya dengan pelajaran paling penting dari materi kita hari ini, tentang apa sih yang sebenarnya bikin sebuah tes itu hebat. Jadi poin utamanya begini, tes yang bagus itu bukan berarti tes dengan pertanyaan yang bejibun. Tes yang bagus itu adalah tes yang punya tujuan jelas dan desain yang terstruktur. Ini soal pergeseran dari kuantitas ke kualitas desain. Dari sekedar ngasih ujian, jadi mengukur dengan penuh kesadaran.
Pada akhirnya, membuat tes yang hebat itu bukan sihir, tapi arsitektur. Dengan menggunakan spesifikasi tes, Anda punya kekuatan untuk merancang penilaian yang adil, bertujuan, dan beneran efektif. Pertanyaannya sekarang adalah, cetak biru seperti apa yang akan Anda rancang selanjutnya?